sini identifikasi masalah sistem penjualan dan pembelian yang sedang berjalan toko Bangun Sriwijaya masih menggunakan sistem manual, yaitu belum menerapkan terkomputerisasi sehingga transaksi jual beli kurang efektif dan efisien. Mungkin yang kedua, perhitungan transaksi masih dilakukan dengan memakai kalkulator sehingga waktu untuk menghitung transaksi memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, proses transaksi penjualan masih berupa pencatatan nota sehingga tidak adanya nota ganda menyebabkan kesulitan untuk mengontrol transaksi barang. Laporan masih menggunakan pembukuan dan sehingga menghabiskan banyak kertas. Nah, ini bukti nota pencatatannya, Pak. Ruang lingkup atau batasan masalah. Di sini yang pertama, sistem ini hanya membahas tentang transaksi penjualan, pembelian bahan bangunan pada toko Bangunan Sriwijaya. Dan yang kedua, laporan yang dibuat pada sistem ini adalah laporan penjualan dan laporan pembelian dan laporan barang. Perumusan masalah. Di sini yang pertama, bagaimana sistem informasi penjualan dan pembelian yang berjalan saat ini pada toko Bangunan Sriwijaya. Dan yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis web pada toko Bangunan Sriwijaya. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem yang berjalan saat ini pada toko Bangunan Sriwijaya, dan yang kedua untuk merancang sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis web pada toko Bangunan Sriwijaya. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif. Metode analisa deskriptifnya adalah kode yang digunakan untuk dengan cara menganalisa dan menguraikan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian penelitian dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data di sini yaitu yang pertama menggunakan metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode studi pustaka. Nah, di sini use case sistem penjualan di mana di sini ada penjualan yang berjalan, ada 3 aktor di mana yang pertama pelanggan, yang kedua kasir, dan yang ketiga pemilik. Pelanggan di sini bisa memilih barang, membayar barang, menerima nota penjualan, dan kasir di sini bisa menerima pembayaran dari pelanggan dan memberikan nota penjualan dan memberikan laporan penjualan kepada pemilik. Use case pembelian pemesanan barang, di mana di sini ada 3 aktor yaitu supplier, kasir, dan pemilik. Use case-nya memesan barang, mengirim barang, bayar, nota pembelian, dan laporan pembelian. Nah, alternatif pemecahan masalah di sini dengan membuat sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis web pada toko Bangunan Sriwijaya. Nah, sistem usulan di sini di mana ada 3 aktor yaitu admin, kasir, dan pemilik. Di mana admin di sini bisa melakukan semuanya. Yang pertama logout, transaksi, dan laporan. Kasir di sini hanya bisa melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Pemilik di sini hanya bisa membuka laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan barang. Setelah login, maka semua aktor bisa logout. Nah, kesimpulan di sini yang pertama, sistem penjualan yang berjalan pada saat ini masih secara manual, yaitu masih menggunakan nota penjualan dengan cara ditulis. Pembuatan laporan masih pembukuan dan perhitungan transaksi masih menggunakan kalkulator. Yang kedua, dalam merancang sistem penjualan dan pembelian berbasis web ini, penelitian melakukan perancangan dengan metode waterfall, yaitu menganalisa data, mendesain sistem pengkodean, pemeliharaan sistem. Sistem ini juga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP dan database dengan menggunakan MySQL. Hasil output yang dikeluarkan pada laporan penjualan yaitu laporan penjualan, laporan barang, dan laporan pembelian. Nah, saran yang pertama di sini mungkin untuk toko Bangunan Sriwijaya diharapkan mempunyai banyak backup file yang digunakan mencegah apabila terjadi error atau debug dalam menggunakan aplikasi atau website.
Dan yang kedua, bagi kampus insan pembangunan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, bagi pengembang selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan terhadap sistem ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem, yaitu tentang fitur atau menu yang belum ada pada sistem ini, seperti belum adanya penjualan dan pembelian secara online, desain atau tampilan yang masih sederhana. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum. Bapak Sucipto Basuki Skom MT serta Bapak Yoga Prihaskoma ST MKom. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Helm berbasis web menggunakan metode waterfall pada toko Yosir Helm. Adapun latar belakang masalah di dalam penelitian ini, yang pertama, toko Yosir Helm masih menggunakan mekanisme penjualan secara konvensional. Yang berarti di sini toko Yosir Helm masih menggunakan penjualan dengan mekanisme secara offline dan belum menggunakan metode teknologi internet untuk sistem penjualannya itu sendiri, serta pelanggan harus datang langsung ke toko untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga menyulitkan untuk pelanggan yang berada di luar daerah atau kota. Yang kedua, dalam mempromosikan dan memasarkan barang harus bertatap muka langsung dengan konsumen, sehingga memakan banyak waktu untuk proses mempromosikan produk tersebut. Yang kedua, belum adanya sistem yang terintegrasi dengan database untuk mengelola data admin seperti input data produk, input stok produk, serta laporan penjualan. Sehingga sering ditemukannya ketidaksesuaian data pencatatan penjualan dengan penjualannya itu sendiri. Nah, setelah saya menemukan latar belakang masalah di dalam penelitian ini, saya merumuskan masalah penelitian ini sendiri. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan yang berjalan saat ini? Apakah sistem penjualan yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif, efisien, dan akuratkah? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web sehingga menghasilkan suatu informasi yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Selanjutnya, setelah saya merumuskan masalah di dalam penelitian ini, saya menemukan tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui sistem penjualan yang berjalan saat ini pada toko Yosir Helm. Yang kedua, untuk mengetahui sistem penjualan yang diterapkan saat ini. Apakah sudah berjalan efektif, efisien, dan akuratkah? Yang ketiga, untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis web, sehingga menghasilkan informasi yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Nah, di sini adalah kerangka kerja teoritis saya. Yang pertama, saya mencari latar belakang masalah. Setelah itu, saya merumuskan masalah. Kemudian saya menemukan tujuan penelitian saya ini. Nah, dengan itu saya menganalisa penelitian saya ini menggunakan beberapa teori, pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, serta untuk pengembangan analisa ini sendiri saya menggunakan sistem SDLC waterfall. Kemudian untuk toolsnya saya menggunakan pemodelan UML, bahasa pemrogramannya PHP, serta untuk database yang menggunakan MySQL. Setelah itu saya berharap menghasilkan hasil akhir, yaitu sistem informasi penjualan helm berbasis website di toko Yosir Helm ini yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Nah, untuk metode penelitiannya itu sendiri, yang pertama metode analisis data, saya menggunakan metode kualitatif, yaitu yang ada metode kualitatif yang bukan berupa angka atau simbol, melainkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri atau dari objek.
Serta untuk metode pengembangan sistem, saya menggunakan metode SDLC dengan model air terjun waterfall, yang dimana proses perancangan perangkat lunak secara berurutan dengan meliputi fase-fase perencanaan, analisa kebutuhan, pemodelan, pengujian, serta implementasi. Nah, ini untuk use case diagram yang berjalan saat ini pada Tokoyo Helm. Di sini meliputi 3 aktor. Yang pertama, pelanggan, admin, serta pemilik. Di sini aktor pelanggan melakukan memilih barang, lalu dia membayar barang. Nah, setelah itu untuk aktor admin, di sini dia mempunyai hak akses untuk dia mempunyai hak akses untuk melakukan pengecekan stok barang, lalu memproses pembayaran dari si pelanggan, lalu membuat laporan penjualan. Nah, untuk aktor yang ketiga yaitu pemilik, dia mengecek laporan penjualan yang dibuat oleh admin. Nah, yang ini untuk use case diagram yang diusulkan, di sini ada 3 aktor, pelanggan, admin, serta pemilik. Di sini pelanggan harus melakukan daftar akun terlebih dahulu, baru bisa melakukan login dan melihat profil. Lalu pelanggan melihat barang, beli, pilih estimasi, pilih rekening. Setelah itu pelanggan membuat pesanan. Nah, dia juga bisa membatalkan pesanan, bisa bayar pesanan, dan pelanggan juga bisa melihat bestseller. Artinya di sini pelanggan bisa melihat produk apa saja yang bestseller di toko ini. Nah, setelah itu pelanggan bisa melakukan logout. Yang kedua, untuk aktor admin. Di sini admin bisa melakukan login, mengelola data produk, mengelola kategori produk, mengelola data ongkir, mengelola data pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan pada saat pelanggan telah melakukan bayar pesanan. Setelah itu dapat mengelola data rekening, dapat melihat data pelanggan. Setelah itu dapat melakukan logout. Nah, untuk aktor yang ketiga yaitu pemilik. Pemilik bisa melakukan login, setelah itu dia bisa melakukan pengecekan laporan penjualan. Nah, setelah itu dia bisa logout. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama, sistem toko yang berjalan saat ini menggunakan metode penjualan yang masih bersifat konvensional, di mana pembeli harus datang langsung ke toko sehingga menyulitkan pelanggan atau pembeli yang berada di luar daerah atau kota. Serta dalam mempromosikan toko harus langsung bertatap muka dengan pelanggan sehingga memakan banyak waktu dan ruang lingkup pasarnya terlalu kecil. Yang kedua, sistem toko yang berjalan saat ini belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan database untuk mengelola data admin seperti input produk, input data stok produk, laporan penjualan, atau data pelanggan, sehingga pembuatan laporan sering ditemukannya ketidaksesuaian data pencatatan dari hasil penjualan dan cenderung kurang efektif, efisien, dan akurat dalam melakukan proses pendataan. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu membangun sistem penjualan berbasis website pada Tokoyo Helm menggunakan metode waterfall dan menggunakan bahasa pemrograman dengan bahasa PHP dengan database-nya yaitu MySQL. Nah, di sistem yang telah dibangun diharapkan dapat mempermudah penjualan helm dan transaksi jual beli secara online dan mempermudah admin dalam melakukan proses pendataan agar berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat. Nah, untuk sarannya yang pertama, bagi Tokoyo Helm diharapkan mempunyai backup file yang digunakan untuk mencegah apabila terjadinya error atau debug dalam menggunakan aplikasi atau website ini. Nah, untuk akademik dapat dijadikan rujukan untuk mengambil suatu keputusan dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Dan selanjutnya untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan terhadap sistem ini, diharapkan dapat memperbaiki atau menambahkan kekurangan-kekurangan pada sistem ini seperti mungkin tampilan sistemnya masih sangat sederhana atau belum adanya fitur chat yang untuk membangun
interaksi antara penjual dan pelanggan. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya mohon izin dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Sucipto Basuki, Eskom MT, dan Bapak Yoga Priastomo, STMkom. Baik, mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Alveno dengan NPM 2017-804-296. Dalam skripsi atau tugas akhir ini, saya mengambil judul pengembangan sistem informasi arus kas masjid berbasis web pada Masjid Jami Nurul Rahman, Tangerang. Di sini ada beberapa poin yang ingin dijelaskan. Yang pertama, latar belakang masalah, di mana yang kita tahu di zaman seperti saat ini, sistem informasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah bisnis. Pemanfaatan sistem informasi itu sendiri dapat mempermudah dan juga mendukung manajemen dan juga kegiatan operasional. Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Masjid Jami Nurul Rahman, di mana Masjid Jami Nurul Rahman ini merupakan sebuah tempat ibadah umat Muslim yang terletak di Jalan Raya Serang, Kelurahan Telagasari, berdekatan dengan Pasar Cikupa, Tangerang. Di mana dalam proses pengolahannya di sini masih menggunakan cara manual yang terkadang menyulitkan dan juga membutuhkan waktu yang lama, serta kurang transparansinya informasi terhadap jamaah, dan juga untuk pelaporan itu masih menggunakan media kertas dan sering terjadinya kehilangan data. Maka dari itu, maka peneliti mengambil judul seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian poin kedua di sini ada identifikasi masalah. Ada 3 poin. Yang pertama, pengolahan kas pada Masjid Jami Nurul Rahman ini masih manual sehingga menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, sering terjadinya kesalahpahaman informasi di masyarakat mengenai pemasukan dan juga pengeluaran kas. Yang ketiga, pembuatan laporan masih menggunakan media kertas dan disampaikan melalui papan tulis dan juga via mikrofon. Selanjutnya untuk batasan masalah, untuk yang pertama, sistem ini membahas tentang pengolahan kas pada Masjid Jami Nurul Rahman. Yang kedua, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQLi. Terus yang ketiga, sistem ini membahas pelaporan atau pembuatan laporan terhadap kas masuk dan kas keluar pada Masjid Jami Nurul Rahman, Tangerang. Selanjutnya tujuan penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, untuk membangun sistem arus kas yang nantinya diharapkan dapat mempermudah dan juga mempermudah pencarian dan juga penginformasian data kepada masyarakat. Yang ketiga itu untuk mengimplementasikan sistem arus kas masjid pada Masjid Jami Nurul Rahman. Selanjutnya untuk kajian teori, di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu sistem merupakan suatu komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang dikelola sehingga menjadi bermanfaat bagi penerima. Yang ketiga ada sistem informasi, merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan juga penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan juga kegiatan operasional. Selanjutnya ada arus kas masjid, merupakan laporan yang berisi informasi mengenai penerimaan dan juga pemasukan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada kerangka kerja teoritis, di mana kerangka kerja ini merupakan konsep dalam sebuah penelitian ini yang saling berhubung, yang saling terhubung antara variabel satu dan yang lain itu terkoneksi secara detail. Seperti pada gambar ada identifikasi masalah, di sini merupakan upaya menjelaskan tentang permasalahan yang ada. Kemudian ada perumusan masalah, merupakan pertanyaan yang diangkat dalam topik ini. Kemudian ada tujuan penelitian, merupakan jawaban daripada permasalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini dilakukan analisa, didukung dengan beberapa teori dan metode. Ada teori tentang sistem informasi. Kemudian untuk pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Kemudian untuk pendekatan di sini model pengembangannya yaitu SDLC dengan model waterfall. Kemudian untuk alat yang digunakan ada UML, PHP, MySQL. Kemudian untuk objek di sini yaitu Masjid Jami Nurul Rahman Tangerang. Kemudian dari semua itu menghasilkan hasil akhir terciptanya suatu aplikasi kas masjid yang dapat mempermudah proses pengelolaan kas dan juga laporan kepada jamaah. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, merupakan pengumpulan data di mana dalam hal ini penulis langsung ke lapangan guna untuk melihat aktivitas-aktivitas yang ada. Kemudian wawancara merupakan proses tanya jawab yang sudah dilakukan ke pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini sudah dilakukan wawancara ke Ketua DKM, Marbot, dan juga beberapa sesepuh di sana. Kemudian untuk selanjutnya studi pustaka, data yang didapat daripada literatur seperti jurnal, buku, dan juga website. Selanjutnya untuk metode desain sistem, di sini sistem penulis menggunakan metode SDLC dengan model waterfall dengan beberapa tahapan. Di antaranya ada requirement analysis, merupakan analisis kebutuhan terhadap sistem yang akan dibuat nantinya. Di mana ini bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan dan juga batasannya. Kemudian desain merupakan tahapan desain yang nantinya bisa diimplementasikan terhadap sistem. Kemudian development merupakan tahap pengembangan sistem itu sendiri, mulai dari penulisan program. Kemudian selanjutnya setelah sistem jadi dilakukan tahap selanjutnya yaitu testing, merupakan pengujian. Dalam testing ini pengujian dilakukan secara black box. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang tidak benar dan tidak ada, dan juga untuk mengetahui kesalahan antar muka dan performa. Kemudian terakhir itu maintenance, yaitu tahap pemeliharaan, di mana hal ini dilakukan agar memastikan bahwa sistem tersebut selalu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada latar belakang masjid. Jadi dulunya itu di pemukiman warga sekitar belum adanya tempat ibadah yang dekat dengan permukiman mereka. Jadi dulu ada Bapak Haji Muhammad Nur yang mewakafkan tanahnya untuk dilakukan pembangunan mushola. Jadi dengan cara bergotong royong antar masyarakat dilakukanlah pembangunan mushola yang awalnya berukuran 6 kali 9 tahun 1950. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya jamaah baik yang di sekitar dan juga pendatang, maka sedikit demi sedikit dilakukan renovasi dan pembesaran masjid ini, sehingga saat ini masjid ini menjadi masjid yang megah yang mempunyai 2 lantai yang berukuran 26 kali 20 meter yang diperkirakan dapat menampung lebih dari 1.000 jamaah. Selanjutnya sistem yang berjalan di sini untuk pengolahan kasnya, bendahara melakukan pencatatan terhadap pemasukan, pengeluaran, dan juga melakukan pembuatan laporan. Sementara laporan yang sudah dibuat itu diketahui dan oleh Ketua DKM dan disampaikan kepada jamaah. Selanjutnya ada use case sistem yang diusulkan, di mana dengan adanya sistem ini nanti bendahara dapat menjadi admin dalam pengelolaannya, di mana dapat mengelola kas masjid baik itu pemasukan, pengeluaran, dan juga rekap. Juga ada kas sosial dan juga pembuatan laporan terhadap kas tersebut. Sementara Ketua DKM di sini juga bisa mempunyai akses ke sistem dengan hanya mengetahui laporan kas tanpa mengelola dan juga kelola user. Sementara untuk jamaah di sini mampu melihat secara langsung laporan kas tanpa harus login ke sistem. Akhirnya sampai ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan bendahara dalam proses pengolahan kas karena sudah terkomputerisasi dan meminimalisir kesalahan dan kehilangan data. Adanya aplikasi ini menjadi informasi menjadi lebih transparan. Kemudian yang ketiga, pelaporan mudah diakses oleh jamaah serta meminimalisir kehilangan data. Sarannya yang pertama perlu pelatihan bagi Masjid Jami Nurul Rahman untuk menggunakannya. Yang kedua untuk bagi perguruan tinggi dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya. Kemudian yang ketiga seiring berkembangnya teknologi maka pendidik selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem ini lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya Pak, mohon izin dan terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Sucipto Basuki, Eskom MT, Bapak Yoga Prihastomo, ST Mkom selaku dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan untuk menghadiri sidang pada hari ini pada tanggal 28 Agustus 2022. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada STMIK Insan Pembangunan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Perkenalkan, nama saya adalah Gita Febriani, NPM 2018-804123, dengan judul skripsi Perancangan Sistem Penjualan Merchandise K-pop pada toko Konikon Shop berbasis web. Mengenai tentang toko Konikon Shop. Toko Konikon Shop merupakan toko yang menjual merchandise para idol K-pop dari berbagai agensi. Konikon Shop menyediakan berbagai macam merchandise yang berupa lightstick, album, keyring atau keychain, baju, sweater, hoodie, poster, photocard, postcard, dan lain-lain. Untuk latar belakang masalah, penyebaran K-pop di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak. K-pop adalah Korea musik pop atau aliran musik yang berasal dari Korea Selatan. Selain merilis sebuah lagu, idol K-pop juga merilis merchandise K-pop. Oleh karena itu, membuat keinginan para penggemar semakin meningkat untuk memiliki merchandise tersebut. Karena bagi penggemar K-pop, memiliki barang yang sama dengan idol K-pop tersebut merupakan suatu kebanggaan dan keharusan. Untuk masalah yang terjadi, toko Konikon Shop hanya menjual merchandise K-pop secara manual dan media sosial saja, seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Hal tersebut membuat para customer itu sulit untuk mempercayai toko Konikon Shop untuk berbelanja di toko Konikon Shop ini. Kemudian pendapatan yang diambil oleh toko Konikon Shop pun kurang meningkat, lalu customer-nya pun terbatas. Untuk tujuan penelitiannya, untuk memperbaiki sistem penjualan yang berjalan saat ini agar lebih efektif dan efisien, kemudian merancang suatu sistem informasi penjualan merchandise K-pop pada toko Konikon Shop berbasis web. Untuk kerangka kerja teoritis, latar belakangnya untuk meningkatkan daya saing sekaligus keuntungan, maka diperlukan terobosan baru untuk toko Konikon Shop dalam mempromosikan dan menjual merchandise K-pop dengan membuat sistem penjualan berbasis web. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar serta kepercayaan dari customer dalam membeli merchandise K-pop di toko Konikon Shop. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, untuk kerangka kerja teoritisnya saya mengalami revisi untuk pengembangan sistem SDLC menggunakan metode waterfall. Untuk tahapan metode waterfall itu di sini ada 5. Yang pertama ada analisa, kemudian desain, kemudian pengkodean, pengujian, pendukung, atau pemeliharaan. Kalau untuk analisa, fase analisa itu untuk menganalisa kebutuhan apa yang nantinya diperlukan, serta software apa yang nantinya akan digunakan. Sedangkan kalau desain merupakan fase di mana untuk mendesain kebutuhan sistem seperti rancangan basis datanya, desain arsitekturnya, kemudian user interface-nya. Untuk pengkodean, pada fase ini, hasil yang didapat adalah program komputer yang dihasilkan dari desain yang dibuat sebelumnya. Kemudian untuk pengujian, pada fase pengujian ini merupakan untuk mengontrol bahwa setiap bagian-bagian itu dipastikan sudah teruji. Kemudian pendukung atau pemeliharaan, yaitu pada fase ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap perangkat lunak itu akan mengalami pembaharuan. Oleh karena itu, dibutuhkannya pemeliharaan agar perangkat lunak itu terjaga kestabilannya. Untuk use case yang sedang berjalan, di sini aktornya ada 4. Ada pemasaran, gudang, pemilik, dan customer. Untuk customer itu sendiri, dia bisa melihat katalog, kemudian setelah melihat katalog, dia melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, kemudian dia melakukan pembayaran. Untuk pemasaran itu sendiri, dia melihat katalog, kemudian menerima pemesanan, lalu setelah menerima pemesanan, menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, si pemasaran ini membuat laporan. Untuk bagian gudang,
itu packing dan pengiriman barang. Untuk pemiliknya, yaitu menerima laporan. Untuk use case usulannya, di sini ada 3 aktor, ada customer, ada admin, ada pemilik. Untuk customer, sebelum dia melakukan login, dia harus daftar terlebih dahulu. Kemudian di sini customer bisa mengakses transaksi untuk melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Untuk admin sendiri, dia bisa mengakses, dia login, kemudian dia bisa mengakses master, di mana di master ini dia bisa mengakses kayak kelola data barang, terus kelola data provinsinya, kelola data customer, user, serta kelola data ongkir. Kemudian admin juga bisa mengakses transaksi, di mana admin melihat pemesanan dan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu admin mengakses laporan. Di sini laporannya ada 5, yaitu laporan barang, laporan customer, laporan order, laporan pembayaran, dan laporan penjualan. Kemudian pemilik, dia mengakses laporan, tetapi sebelum mengakses laporan, pemilik itu login terlebih dahulu. Di sini laporannya ada laporan barang, laporan customer, laporan order, laporan pembayaran, dan laporan penjualan. Untuk penutup atau kesimpulannya, sebelum sistem ini dibuat, customer pada toko Konikonshop hanya bisa memesan produk melalui media sosial saja, contohnya seperti WhatsApp, atau bisa dengan mendatangi langsung ke tempatnya, sehingga membatasi jumlah customer yang dapat membeli produk berupa merchandise K-pop tersebut. Keuntungan untuk toko Konikonshop dengan adanya sistem ini membuat jangkauan pasar itu lebih luas dan dapat diketahui oleh banyak orang, terutama para K-popers di luar sana, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemesanan. Kemudian adapun keuntungan untuk para customer adalah customer pun tidak perlu datang ke tempat lagi untuk membeli atau sekedar melihat barang yang diperjualbelikan. Kemudian dalam penyusunan laporan toko Konikonshop sebelum sistem ini dibuat masih menggunakan buku catatan. Dengan adanya sistem ini, toko Konikonshop bisa dengan cepat melihat atau memantau mengenai laporan penjualan. Kemudian sebelum adanya sistem ini, pemilik dari toko Konikonshop hanya bisa mempromosikan merchandise K-pop melalui media sosial saja, seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Dengan adanya sistem ini, dapat menarik customer lebih banyak lagi, serta meningkatkan rasa percaya untuk customer dalam berbelanja merchandise K-pop di toko Konikonshop. Untuk sarannya, sistem yang dibuat ini masih memerlukan penyempurnaan, karena masih terdapat hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki nantinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Lalu yang terakhir, perlunya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan sistem, misalnya seperti perubahan harga dan produk atau menambah jenis produk yang ingin dijual. Untuk presentasinya sudah selesai, saya mohon izin untuk demo program. Sebelumnya terima kasih Pak Yoga dan Pak Cipto. Saya mulai presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Hendra Ciraka Saputra. Di sini saya melakukan penelitian dengan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Leader pada PT Olivinati Paplas Polikmindo menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Dengan dosen pembimbing materi yaitu Pak Gusti Nyoman dan dosen pembimbing teknis Pak Ahmad Fauzi. Latar belakang masalah yang ada pada PT Olivinati Paplas Polikmindo saat ini yaitu sistem pemilihan leader masih manual, belum menggunakan teknologi informasi komputerisasi. Yang kedua, tidak memiliki spesifikasi yang khusus untuk memilih seorang leader. Di sini yang dimaksud pemilihan leader masih manual yaitu dengan cara memilih seorang leader itu dianggap dia sudah lama bekerja, dan yang kedua tidak ada spesifikasi yang khusus untuk memilih seorang leader. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalahnya yaitu yang pertama,
Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan pemilihan leader pada PT Olivina Tifa Plus Polikimindo sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal. Yang kedua, bagaimana cara memilih seorang leader yang kompeten. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan sistem pendukung keputusan secara komputerisasi. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi berbasis website dalam pemilihan leader yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mempermudah pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mempercepat pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya, kerangka kerja teoritis. Kerangka kerja teoritis ini adalah kerangka berpikirnya saya dalam melakukan penelitian, di mana pertama kali yaitu saya melakukan latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah ini di PT Olivina Tifa Plus Polikimindo dan dengan topik sistem pemilihan leader, serta saya mencari referensi yaitu studi literatur dari skripsi, jurnal, dan textbook. Selanjutnya, setelah latar belakang masalah diketahui, selanjutnya saya mengidentifikasi masalah, dan setelah mengidentifikasi masalah, saya menganalisa data, di mana dalam menganalisa data ini saya mengumpulkan beberapa data dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya saya memproses analisis data. Setelah memproses analisis data, saya memproses pemecahan masalah, di mana tools yang saya gunakan dalam sistem ini yaitu yang pertama Exam, yang kedua Sublime Text, yaitu text editor, yang kedua ada bahasa pemrograman PHP, dan yang keempat yaitu database MySQL, dan pengembangannya yaitu dengan metode SDLC dengan metode waterfall. Selanjutnya timbullah hasil pemecahan masalah, yaitu solusi dengan nama perancangan sistem berbasis website. Selanjutnya yaitu use case diagram sistem yang berjalan, di mana use case diagram sistem yang berjalan pada PT Olivina saat ini yaitu ada 3 aktor. Yang pertama aktor kepala produksi, yang kedua manajer operasional, dan yang ketiga HRD, di mana kepala produksi ini mengajukan pemilihan leader kepada manajer operasional. Setelah itu, kepala produksi menyeleksi karyawan. Setelah menyeleksi karyawan, kepala produksi memberikan hasil pemilihan leader kepada manajer operasional. Lalu manajer operasional menerima hasil dari pemilihan leader tersebut. Setelah itu, manajer operasional memberikan status karyawan kepada HRD, dan HRD menerimanya. Selanjutnya HRD merubah data karyawan dan gaji karyawan. Setelah use case diagram sistem yang berjalan diketahui, maka saya mengusulkan sistem use case diagram yang saya usulkan, yaitu di mana di sini masih terdapat 3 aktor, yaitu kepala produksi, HRD, dan manajer operasional. Di mana HRD ini dapat mengakses sub-sub menu yaitu login, beranda, kriteria, penilaian kriteria, rankingan, serta user, serta logout. Kemudian kepala produksi dapat mengakses submenu login, beranda, lalu karyawan, lalu penilaian karyawan, lalu rankingan, dan logout. Selanjutnya, aktor manajer operasional yaitu mengakses login, beranda, serta rankingan, di mana rankingan itu kan hasil dari pemecahan masalah yang ada. Terus selanjutnya submenu logout. Kesimpulan dari sistem ini yang pertama yaitu sistem pemilihan leader yang ada saat ini masih manual, belum terkomputerisasi dalam memilih seorang leader, sehingga tidak ada spesifikasi yang khusus untuk memilih leader. Dan yang kedua, perancangan sistem pendukung keputusan yang dibuat ini dirancang untuk memudahkan atasan dalam memilih leader secara komputerisasi, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan lebih efektif dan efisien. Lalu saran
Saran sistem yang dirancang belum menampilkan seluruh data karyawan secara rinci, yaitu sistem ini hanya menampilkan nama karyawan saja, sehingga diharapkan ke depannya atau pada penelitian selanjutnya bisa menambahkan data karyawan secara rinci guna memperjelas secara rinci tentang detail karyawan. Lalu yang kedua, sistem ini belum menerapkan security system. Oleh karena itu, diharapkan juga ke depannya peneliti selanjutnya bisa menerapkan security system guna keamanan data karyawan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Sucipto Basuki, Eskom MT, dan Bapak Prihastomo, STMkom. Ya, mendukung ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya NPM 2018804125. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Jasa Foto pada Ruang Gaya berbasis website. Ya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana membangun aplikasi website yang dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang jasa foto yang ditawarkan di Ruang Gaya. Jadi, website yang saya rancang ini, Pak, menampilkan dari paket hingga laporan pesanan. Yang kedua, bagaimana cara merancang dan mengelola jasa foto di Ruang Gaya berbasis web. Yang ketiga, bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan jasa foto di Ruang Gaya ini yang akan diterapkan. Selanjutnya, ruang lingkup atau batasan masalah. Di sini, saya membatasi pembahasan terkait perancangan sistem informasi pada jasa foto Ruang Gaya ini, yang yaitu hanya untuk mempermudah konsumen melakukan pemesanan dan transaksi. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan mengelola jasa foto di Ruang Gaya berbasis web. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan jasa foto berbasis web yang nantinya akan diterapkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Membangun dan merancang website pada Ruang Gaya. Kedua, meningkatkan sebaran informasi Ruang Gaya kepada khalayak umum. Ketiga, mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan jasa foto berbasis web. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan perancangan website ini dapat membantu dan mempermudah pelanggan untuk melihat jenis dan harga paket foto secara langsung tanpa harus datang ke lokasi. Yang kedua, diharapkan perancangan website ini dapat membantu Ruang Gaya memperluas informasi. Di sini ada use case yang berjalan, yaitu terdapat 3 aktor. Pertama, pelanggan, pemilik, dan fotografer. Di mana pelanggan ini harus datang ke lokasi untuk melihat katalog paket. Setelah melihat itu, pelanggan pun melakukan negosiasi terhadap pemilik. Setelah negosiasi itu selesai, pelanggan menentukan tanggal terhadap pemilik. Ketika tanggal pesanan itu sudah sesuai, pelanggan pun melakukan pembayaran uang muka. Dan pemilik memberikan nota pembayaran terhadap pelanggan. Setelah nota pembayaran itu selesai, setelah hari H, fotografer mengabadikan momen. Dan pelanggan melakukan pelunasan serta pemilik pun menyerahkan file. Selanjutnya ada use case sistem yang diusulkan. Yang pertama, di sini ada aktor, 3 aktor. Pertama, admin, pelanggan, dan pemilik. Di mana admin dan pelanggan itu diharuskan untuk registrasi, upaya untuk melakukan login.
Admin di sini bisa mengelola data seperti data paket, kategori, data pelanggan, dan data pengaturan. Pelanggan bisa melakukan pesan paket dan melakukan check out sekaligus melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dan admin menerima konfirmasi tersebut. Setelah itu, admin merubah status pesanan dan pelanggan pun bisa mengecek status pesanan. Setelah pesanan itu sudah selesai, foto pun sudah selesai, admin menginput file URL atau link Grab dan pelanggan bisa mengakses file itu. Selanjutnya, admin dan pemilik bisa mengakses laporan pesanan dan admin pemilik pelanggan bisa melakukan logout. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini disimpulkan yang pertama, sistem jasa foto di Ruanggaya ini masih dilakukan secara manual, di mana proses pemesanan ini yang mengharuskan konsumen datang ke lokasi untuk mengetahui harga yang lebih rinci yang ditawarkan oleh Ruanggaya ini. Yang kedua, pembuatan laporan data pesanan masih menggunakan buku dan pencatatan belum terkomputerisasi, sehingga mengakibatkan adanya data ganda atau terjadinya bentrok. Ketiga, dalam perancangan sistem pemesanan jasa fotografi ini, peneliti melakukan perancangan dengan metode waterfall, yaitu dengan menganalisis data, mendesain sistem, pengkodean, pemeliharaan sistem. Sistem ini juga menggunakan bahasa program PHP dan database-nya menggunakan MySQL. Dalam pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memecahkan masalah dalam proses transaksi dan pemesanan jasa foto di Ruanggaya. Selanjutnya ada saran. Di sini saya menyarankan untuk Ruanggaya dapat mempunyai file backup yang digunakan untuk mencegah apabila terjadi error atau debug saat menggunakan aplikasi atau website. Selanjutnya untuk insan pembangunan. Semoga dari penelitian ini mendapat khazanah keilmuan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk pengembang. Semoga dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi pengembang terhadap sistem selanjutnya yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem ini. Seperti sistem konfirmasi yang dimana pelanggan di sini masih mengharuskan konfirmasi melalui WhatsApp. Dan memperbaikinya dengan cara mengupload bukti pembayaran di website tersebut. Dan memperbaiki desain dan tampilan yang masih sederhana. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Kasir berbasis web pada toko sembako Sri Agung. Yang pertama, latar belakang masalah. Yaitu, satu, segala proses toko ini masih menggunakan sistem manual sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terlambatnya proses penjualan di toko tersebut. Kedua, tidak ada informasi khusus yang menginformasikan tentang jumlah stok barang, sehingga tidak jarang ketika stok sudah habis, pemilik toko baru mengetahui ketika terjadi proses transaksi, sehingga mengecewakan pelanggan. Selanjutnya, Pak. Ini kok nggak mau ya? Nih. Selanjutnya salah, yaitu apakah sistem yang berjalan pada toko sembako Sri Agung sudah dikatakan efektif dan efisien, terutama di bagian kasir. Selanjutnya, bagaimana membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh kasir pada toko sembako Sri Agung dengan mengimplementasikan pemrograman PHP serta didukung oleh MySQL sebagai basis datanya. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan sistem kasir pada toko sembako Sri Agung. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mempermudah jalannya sistem jual di toko sembako Sri Agung. Kedua, melakukan implementasi sistem kasir pada toko sembako Sri Agung. Ketiga, membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh kasir pada toko dengan
dengan implementasi bahasa pemrograman PHP serta didukung oleh MySQL sebagai basis datanya. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian. 1. Bagi untuk menambah ilmu pengetahuan sesuai bidang yang pelajari. 2. Bagi pembaca untuk menambah wawasan dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis. 3. Bagi pemilik toko, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data barang. 4. Bagi sistemik insight pembangunan, menambah referensi pada perpustakaan kampus sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan pembanding penelitian bagi mahasiswa lainnya. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu kualitatif deskriptif dan metode waterfall. Di sini, metode waterfall itu sendiri meliputi analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Selanjutnya, use case yang berjalan. Di sini ada 3 aktor, yaitu kasir, pemilik, serta pelanggan. Kasir yaitu memilih barang, pengecekan barang, nota transaksi dan pembayaran, serta laporan penjualan. Sedangkan untuk pelanggan bisa datang langsung ke toko untuk memilih barang dan nota transaksi dan pembayaran. Untuk si pemilik yaitu melakukan pengecekan laporan penjualan. Selanjutnya, use case yang diusulkan, yaitu di sini ada 2 aktor, si pemilik dan petugas kasir itu sendiri. Si pemilik bisa login dengan menggunakan username dan password, bisa mengakses data petugas kasir, data kategori, lihat data barang, user, transaksi penjualan, laporan penjualan, serta pengaturan toko. Sedangkan untuk petugas kasir itu sendiri bisa melihat data barang dan melakukan transaksi. Selanjutnya, setelah mengakses data, kasir bisa logout. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa penulis tarik, yang pertama, sistem penjualan yang berjalan pada saat ini masih manual, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya proses penjualan di toko tersebut. Sistem penjualan yang manual memiliki banyak kelemahan. Yang kedua, dengan sistem aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang stok barang tertentu agar mempermudah pemilik dalam mengatur persediaan barang. Yang ketiga, dapat melakukan sistem aplikasi kasir berbasis web. Peneliti melakukan perancangan dengan metode waterfall, yaitu menganalisa data, mendesain sistem, pengkodean, dan memelihara sistem. Sistem saat ini juga dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogram PHP dan database MySQL. Yang keempat, penyimpanan data yang sudah terkomputerisasi mempermudah dalam proses penyimpanan dan pencarian data penjual perlukan. Dengan adanya perancangan, sistem aplikasi kasir sembako yang dibuat dapat menginformasikan secara detail hasil transaksi penjualan yang telah dilakukan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, perlu adanya peralatan komputer dan jaringan internet dalam penerapannya dengan sistem yang dijalankan sehingga operasi kerja sangat cepat. Kedua, aplikasi kasir berbasis web pada toko sembako Sri Agung hanya melayani transaksi tunai. Untuk pembuatan selanjutnya diharapkan dapat melayani transaksi non-tunai dan bisa mengirimkan nota secara online atau nota elektrik sehingga tidak perlu memakai kertas lagi. Pelanggan pun bisa membeli walaupun di rumah. Selanjutnya, bagi toko sembako Sri Agung diharapkan mempunyai backup file yang digunakan untuk mencegah terjadinya error atau debug dalam menggunakan aplikasi atau website. Thank you. Mempresentasikan tentang analisa dan perancangan sistem informasi pengajuan perbaikan kendaraan pada PT Argapura berbasis web. Latar belakang masalah, proses perbaikan untuk kendaraan tersebut masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara melakukan permintaan perbaikan kendaraan kepada mekanik atau maintenance dengan menggunakan form permintaan perbaikan. Setelah itu dicatat untuk permintaan perbaikannya. Yang kedua, form pengajuan permintaan perbaikan tersebut sering terselip dan hilang, sehingga menghambat proses perbaikan kendaraan hingga menyebabkan
keterlambatan proses pengiriman barang atau kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, data pengajuan perbaikan kendaraan belum tersimpan dalam basis data. Perumusan masalah bagaimana sistem pengolahan perbaikan kendaraan yang berjalan saat ini, apakah sistem yang berjalan saat ini sudah efektif, efisien, dan akurat. Bagaimana merancang sistem aplikasi pengajuan perbaikan kendaraan menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui sistem pengajuan perbaikan kendaraan yang berjalan saat ini. Setelah itu, yang kedua untuk mengetahui sistem pengajuan perbaikan kendaraan yang berjalan saat ini apakah sudah efektif, efisien, dan akurat. Yang ketiga untuk merancang sistem pengajuan perbaikan kendaraan sehingga menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Analisa dan pembahasan. Ya, di sini ada analisa dan pembahasan use case yang sedang berjalan saat ini. Ada 4 aktor, yaitu supir, kabak shipping, kepala bagian mekanik, dan mekanik. Yang pertama, mekanik memberikan form pengajuan perbaikan kepada supir. Setelah supir mengisi form tersebut, pengajuan perbaikan tersebut lalu dilanjutkan ke kepala bagian shipping untuk meminta persetujuan perbaikannya tersebut. Setelah dipersetujui kepala bagian shipping, dilanjut ke kepala bagian mekanik. Jika oke, form akan diserahkan di mekanik untuk proses pengajuan perbaikannya. Use case diagram sistem yang diusulkan. Di sini ada 5 aktor, yaitu supir, kepala bagian shipping, kepala bagian mekanik, dan admin. Yang pertama, supir login, include username, password. Setelah itu pengajuan perbaikan setelah diisi formnya, lalu approve pengajuan perbaikan ke kepala bagian shipping. Setelah kepala bagian shipping dilanjut ke kepala bagian mekanik. Setelah kepala bagian mekanik di-approve, lalu dilanjut ke mekanik untuk proses perbaikan. Dan di sini kabak mekanik bisa mengakses laporan seperti data spare part, pengajuan perbaikan, dan hasil perbaikan. Sedangkan si admin bisa mengakses master data, user, data spare part, data mobil. Kesimpulan, sistem pengajuan perbaikan kendaraan yang sedang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dengan cara melakukan permintaan perbaikan kendaraan kepada mekanik atau maintenance dengan menggunakan form perbaikan lalu dicatat permintaan perbaikannya. Sistem pengajuan perbaikan kendaraan yang sedang berjalan saat ini tidak efektif, efisien, dan akurat karena membutuhkan waktu yang lama melakukan pengajuan perbaikan dan form pengajuan perbaikan pun sering terselip sehingga dapat menghambat perbaikan kendaraan. Setelah itu dibuatkan sistem informasi pengajuan perbaikan atau maintenance dengan menerapkan basis data agar data pengajuan perbaikan yang sudah diolah oleh sistem dapat tersimpan dengan baik dalam basis data. Sistem informasi dibuat berbasis web dengan bahasa pemrograman yaitu PHP, Hypertext Processor, dan database MySQL, serta menggunakan sistem Development Life Cycle atau disebut SDLC untuk pemodelan dan pengembangannya. Dengan sistem informasi tersebut diharapkan dapat memudahkan supir, kepala bagian shipping, kepala bagian mekanik, dan mekanik dalam memproses pengajuan perbaikan menjadi efektif, efisien, dan akurat, serta meminimalisir terjadinya kehilangan data.
Setelah itu saran sistem informasi pengajuan perbaikan yang dirancang perlu dikembangkan lagi seperti saat supir melakukan pengajuan perbaikan, alangkah lebih baik lagi pada saat bersamaan dibuat notifikasi ke nomor WhatsApp atau email kepada kepala bagian shipping, kepala bagian mekanik, dan mekanik sehingga lebih cepat pemrosesan ke tahap berikutnya dan untuk mendukung pengolahan proses perbaikan kendaraan yang lebih baik. Memperhatikan masalah keamanan data atau security pemeliharaan perbaikan sistem agar dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir masalah yang terjadi ketika sistem berjalan. Peneliti ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini sehingga menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Penguji 1, Bapak Sucipto Basuki, Eskom MT, dan dosen penguji 2, Bapak Yoga Priastomo, STFkom, yang telah berkenan hadir pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022. Perkenalkan, nama saya Kiki Febrianasari dengan NPM 2018-804-137. Dengan dosen pembimbing materi yaitu Bapak Adianto Eskom Mkom dan dosen pembimbing teknik Bapak Haji Masduki Asbari STMM. Judul skripsi saya yaitu Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Rumah Sakit berbasis web di Kabupaten Tangerang. Masuk ke dalam bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu di Kabupaten Tangerang saat ini belum menggunakan teknologi sistem informasi geografis atau SIG untuk pemetaan lokasi rumah sakit. Hal itu menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti sakit maupun kecelakaan. Yang kedua, masih banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengetahui lokasi rumah sakit terdekat. Hal itu dikarenakan karena minimnya informasi yang diberikan oleh rumah sakit ataupun dinas kesehatan. Padahal terdapat 27 rumah sakit yang tersebar di Kabupaten Tangerang, di antaranya 3 rumah sakit umum dan 24 rumah sakit swasta. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, peta yang akan ditampilkan di web menggunakan Google Map API. Alasan saya menggunakan Google Map API yaitu memiliki bervariasi fitur dan telah digunakan oleh banyak pengembang dan sehingga banyaknya informasi atau referensi yang saya dapatkan. Selanjutnya, lingkup daerah survei. Maaf Bapak, nggak kelihatan. Di end dulu ya Pak ya, mohon maaf, tidak kelihatan. Yang kedua yaitu lingkup daerah survei sebagai sumber pembuatan aplikasi adalah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pemetaan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, bagaimana menguji sistem informasi geografis atau SIG pemetaan lokasi rumah sakit berbasis web di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sistem informasi geografis atau SIG yang ada saat ini. Yang kedua, untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi rumah sakit di Kabupaten Tangerang. Lanjut ke bab 4 yaitu kerangka kerja teoritis. Setelah melakukan observasi, penulis mendapatkan latar belakang, selanjutnya merumuskan masalah,
Setelah itu mendapatkan teori yaitu sistem informasi geografis, dan perancangan sistem. Metode pengembangannya yaitu System Development Life Cycle atau SDLC dan Waterfall. Tools menggunakan exam dan database MySQL. Pengumpulan datanya yaitu observasi, studi literatur, dan wawancara. Objek yang digunakan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Hasil akhirnya yaitu perancangan sistem informasi geografis, pemetaan lokasi rumah sakit berbasis web di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya masuk ke dalam bab 4, yaitu use case yang sedang berjalan. Di dalam use case yang sedang berjalan ini terdapat 2 aktor, yaitu admin Dinas Kesehatan dan masyarakat. Admin Dinas Kesehatan memberikan informasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang melalui baliho dan plang. Sedangkan masyarakat melihat atau mencari informasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang melalui baliho maupun plang. Baliho ataupun plang ini merupakan media atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, use case yang diusulkan. Di dalam use case yang diusulkan ini terdapat 2 aktor, yaitu staf Dinas Kesehatan dan masyarakat. Staf Dinas Kesehatan dapat melakukan login dan logout. Setelah melakukan login, Dinas Kesehatan dapat mengelola master data yaitu berupa user, tempat, dan galeri. Sedangkan masyarakat tidak perlu melakukan login dan logout, hanya dapat melakukan pengaksesan ke dalam website dan mencari data maupun informasi lokasi rumah sakit di Kabupaten Tangerang. Masuk ke dalam bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem pemetaan lokasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang ini belum terintegritas dengan menggunakan sistem informasi geografis. Yang kedua, sistem yang dibangun dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, menambahkan wilayah pada ruang lingkup penelitian tidak hanya di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, data yang ditampilkan tidak hanya rumah sakit, tetapi dengan menambahkan layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas dan klinik. Terima kasih, Pak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Salki Febrianti dengan NPM 2018-804-413. Dengan dosen pembimbing materi yakni Bapak Suroso Eskom Mkom serta dosen pembimbing teknis yaitu Bapak Yunianto Agung Nugroho STMT. Judul skripsi saya yakni Perancangan Sistem Informasi Wisata Berbasis Website di Kabupaten Tangerang. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan ya Pak. Yang pertama, bab 1. Dalam bab 1 terdapat tata belakang, yaitu di mana saat ini tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tangerang masih belum terpublikasikan dengan baik. Dapat dilihat dari belum banyaknya informasi secara resmi dan detail tentang wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Serta media promosi yang digunakan masih menggunakan media promosi spanduk atau banner. Selanjutnya, ruang lingkup atau batasan masalah, di mana digunakan untuk membatasi masalah apa saja yang akan dibuat, yaitu sistem informasi yang dibangun hanya berbasis website. Sistem informasi yang dibangun hanya akan mengelola dan menampilkan informasi mengenai objek wisata alam yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang selanjutnya, sistem informasi yang dibangun dapat diakses oleh siapa saja, kecuali pada sistem admin. Selanjutnya, sistem informasi yang dibangun. Ya, baik. Selanjutnya, perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini dibuat untuk bagaimana merancang bagaimana di dalam perumusan masalah ini yang saya terlibat sistem informasi wisata Kabupaten Tangerang berbasis website, serta bagaimana menguji kualitas sistem informasi wisata, yaitu tujuan penelitian, di mana saya menentukan tujuan dari penelitian yang saya teliti, yang terdapat di dalamnya merancang dan membuat sistem informasi wisata di Kabupaten Tangerang bersifat web dinamis dan mudah digunakan,
menerapkan sistem informasi wisata berbasis website di Kabupaten Tangerang sebagai media informasi online untuk memudahkan dalam media promosi. Selanjutnya bab 2. Terdapat kerangka kerja teoritis. Pada kerangka kerja teoritis menggambarkan aluran penelitian yang saya lakukan, di mana saya mengawali dengan mencari latar belakang masalah yang ada pada tempat yang saya teliti. Setelah itu saya merumuskan masalah yang terjadi pada tempat yang saya teliti. Setelah itu saya menentukan tujuan penelitian yang ingin saya teliti. Setelah itu saya melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Selanjutnya proses pemecahan masalah, di mana saya mencari sistem informasi yang berjalan, pengembangan sistem yang diusulkan, menentukan tools, serta database yang saya gunakan, dan mendapatkan hasil akhir berupa sistem informasi wisata berbasis website di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, bab 4 yaitu use case berjalan, di mana terdapat 2 aktor yaitu staf dinas dan pengunjung. Pengunjung dapat melakukan pencarian dan kunjungan ke tempat wisata yang dituju, sedangkan staf dinas bertugas menyebarluaskan spanduk banner. Selanjutnya use case yang diusulkan, terdapat 2 aktor yaitu staf dinas dan pengunjung, di mana staf dinas dapat melakukan login dan logout. Setelah melakukan login dan logout, staf dinas dapat mengakses berita, wisata, event, dan galeri. Dan pengunjung hanya dapat mengakses website saja untuk mendapatkan informasi wisata yang mereka tuju. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Di mana kesimpulan yang pertama yaitu sistem informasi wisata memberikan informasi bagi pengguna atau wisatawan dalam mencari informasi mengenai wisata alam, dan dengan adanya sistem informasi ini diharapkan menjadi satu media promosi wisata di Kabupaten Tangerang kepada masyarakat. Yang kedua, dalam penelitian ini, rancangan sistem informasi wisata berbasis website di Kabupaten Tangerang, penulis melakukan pengujian dengan menggunakan metode black box testing. Metode ini dilakukan untuk menguji kualitas dari aplikasi yang penulis rancang. Dan yang terakhir yaitu saran. Terdapat 3 saran. Yang pertama yaitu diharapkan pengembangan selanjutnya untuk dapat menambahkan fitur informasi mengenai penginapan dan juga informasi travel, sehingga membuat pengguna dapat lebih banyak untuk mendapatkan informasi wisata. Yang kedua yaitu melihat dari segi informasi yang disajikan mungkin masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, untuk dapat menambahkan informasi yang lebih lengkap atau terperinci. Yang ketiga itu sistem informasi wisata Kabupaten Tangerang yang telah dibangun diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat atau pemerintah Kabupaten Tangerang untuk lebih menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Mungkin cukup, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Bapak Sucipto Basuki dan Bapak Eberti Kastomo. Sebagai penguji hari ini, saya Siti Marwa dengan NPM 2019-805-014, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Penjualan pada Optik Safari berbasis web. Adapun latar belakang masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, dalam proses penjualan yang masih manual ini banyak pembeli yang harus mendatangi toko optik safari untuk bertransaksi. Ini yang membuat kurang efektif bagi pembeli yang ingin mengefisiensikan waktu mereka yang padat. Dan yang kedua dalam melakukan, sebentar Pak, saya ingin
Dalam melakukan pencatatan laporan Optik Safari ini masih manual dengan melakukan cara tulis tangan yang dimana akan membuat laporan tidak efektif dan bisa dimanipulasi karena sebagai barang buktinya itu nota, kemudian kalau misalkan notanya hilang bisa dimanipulasi karena akan dipindahkan ke dalam buku besar. Kemudian ruang lingkup yang pertama sistem penjualan yang sedang berjalan saat ini pada Optik Safari, dan yang kedua sistem informasi penjualan usulan pada Optik Safari berbasis web. Dan yang ketiga, sistem ini tidak akan membahas pengiriman pada produk, hanya sampai melakukan pembelian produk atau transaksi pembelian dan konfirmasi pembayaran saja. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem penjualan yang sedang berjalan saat ini pada Optik Safari. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada Optik Safari berbasis web. Dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem informasi penjualan yang sedang berjalan ini masih dilakukan secara manual, dan yang kedua merancang sistem informasi penjualan berbasis web untuk mempermudah transaksi penjualan. Adapun landasan teorinya yaitu di sini latar belakangnya penjualan yang masih menggunakan cara manual menyulitkan pembeli untuk bertransaksi dan masih menggunakan jarak jauh itu sangat tidak efisien dan ini menyulitkan pembeli. Yang kedua, membuat laporan keuangan masih menggunakan cara manual dari nota dipindahkan ke buku besar, sehingga jika nota hilang bisa saja dimanipulasi ke dalam buku besar. Kemudian rumusan masalah bagaimana sistem penjualan yang sedang berjalan dan bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui informasi sistem penjualan yang sedang berjalan, dan yang kedua merancang sistem informasi penjualan berbasis web. Setelah dianalisis, kemudian lanjut ke teori sistem informasi akuntansi, perancangan sistem, dan kemudian ke penjualan. Dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka. Dan mengembangkan sistemnya menggunakan SDLC dan waterfall. Tools yang digunakan UML, PHP, NiCTL, SAM, dan Visual Studio Code. Kemudian objeknya Optik Safari. Setelah itu menghasilkan hasil akhir yaitu perancangan sistem informasi penjualan pada Optik Safari berbasis web. Adapun metode pengembangannya yaitu menggunakan metode waterfall, di mana metode ini merupakan suatu proses pengembangan perangkat lunak yang secara berurutan seperti air terjun yang mengalir yang memiliki fase secara sistematis, dan ini ada gambaran dari metode waterfall. Yang pertama analisis. Analisis di sini merupakan penggambaran tahap untuk menspesifikasikan apa yang menjadi suatu kebutuhan bagi penggunanya, dan kemudian desain. Desain ini tahap merancang dan menggunakan desain yang sesuai yang diinginkan dan mudah dipahami oleh penggunanya. Pengkodean ini merupakan tahap di mana memasukkan pengkodean yang sesuai dan benar, sederhana dan unik untuk menarik perhatian si pengguna. Dan pengujian di sini untuk mencari permasalahan atau kesalahan yang terjadi dalam sistem. Dan tahap pendukung ini merupakan tahap di mana tidak adanya kesalahan lagi, kemudian atau lulus uji coba, dan kemudian bisa digunakan oleh penggunanya. Ini adalah use case diagram yang sedang berjalan. Pertama, konsultasi. Customer setelah datang ke Optik Safari bisa konsultasi apa yang menjadi permasalahan pada matanya. Kemudian setelah mengetahui apa yang menjadi permasalahan, admin dan customer pun tahu apa yang menjadi permasalahannya nanti. Kemudian setelah itu customer pilih frame. Setelah pilih frame, admin membuat nota pembayaran. Setelah membuat nota pembayaran dan melakukan penjumlahan dari
frame yang dipilih dan lensa sesuai dengan mata yang menjadi permasalahan, kemudian customer melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, admin melakukan proses pembuatan lensa atau potong lensa sesuai frame yang diinginkan oleh customer. Kemudian admin membuat laporan dan owner pun bisa melihat laporan penjualan yang terjadi. Kemudian use case diagram yang diusulkan. Di sini customer bisa memilih daftar akun dan login, kemudian pilih kategori, pilih produk, checkout, konfirmasi pembayaran, dan riwayat pembelian. Dan admin bisa login, kemudian pilih menu manage, di mana menu manage ini kita dapat kategori produk, order, sama pengguna. Dan di order ada lagi data customer, data pesanan, data pembayaran, dan laporan. Owner bisa melihat laporan penjualan, dan kemudian kesimpulannya yaitu sistem masih kurang efektif di era yang berkembang teknologi saat ini, karena banyak kegiatan masyarakat yang padat membutuhkan pengembangan yang cepat, sederhana, dan dapat dipercaya untuk mengefisiensikan waktu mereka. Maka dari itu, melakukan pembuatan perancangan sistem berbasis web yang dapat mempermudah proses transaksi yang dilakukan oleh customer dalam mengefisiensikan waktunya. Dan admin tidak perlu lagi membuat laporan secara manual, karena dalam sistem ini laporan akan otomatis tersimpan dengan baik. Dan kemudian yang kedua, perancangan sistem yang dibuat ini menggunakan metode waterfall dan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.1 dan penyimpanan datanya menggunakan database MySQL dan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Adapun sarannya yaitu yang pertama dapat membentuk atau memberikan pelatihan untuk admin agar dapat mengoperasikan sistem yang telah dibuat agar penjualan yang dioperasikan dengan komputer lebih efisien dalam waktu dan juga terjaga baik untuk laporan penjualannya agar tidak bisa dimanipulasi juga. Dan terus yang kedua, memberikan perawatan dan mengecek untuk sistem baik dari sistem perangkat lunak maupun sistem perangkat keras dengan teratur agar terhindar dari kesalahan atau virus yang membuat sistem error. Yang ketiga, sistem program web. Penjualan ini masih memiliki kekurangan, diharap kedepannya dapat dikembangkan dengan baik lagi. Dan yang keempat, adapun harapan nantinya program web ini dapat diolah lebih baik lagi oleh pihak Optik Safari. Cukup sekian.